suara jelas, sudah aman ya. Oke, tadi ada yang tanya. Nah, ini sekalian nih, ya, ini sekalian nih. Ada sharing bagus. Ibu Siska setahu saya di tahun kemarin sempat kena stroke ringan. Betul ya, Bu? Betul. Oke, good. Nah, ini seumpama ya, orang kalau kena stroke itu kan daya telannya berkurang jauh. Betul ya, daya telannya kan berkurang jauh. Sehingga dalam dunia medis dinyatakan bahwa obat untuk orang stroke itu ditaruh di bawah lidah. Betul ya, mungkin ada di antara Anda yang pernah dengar atau belum pernah dengar. Kalau Anda pernah dengar, Anda perhatikan ini baik-baik. Apa sih Bu, alasannya kenapa kok sebuah obat itu harus ditaruh di bawah lidah? Setahu saya di bawah lidah itu ada sel atau ya Pembuluh sel ya, darah. Ya. ya namanya mitokondria kalau nggak salah. Nah itu yang bisa menyerap obat-obatan Oh, atau makanan kelenjar, atau kelenjar. apapun, ya Ya, kelenjar ya. Nah kelenjar itu mitokondria. ya, menyerap langsung masuk ke darah. Ya. Gitu. Saya punya pengalaman itu temen itu dia kolaps, terus dia lagi olahraga kolaps, kasih obat, ada satu nama obat khusus gitu ya, ditaruh di bawah lidah dan itu tertolong. Kalau saya sih Oke. kasusnya kemarin nggak sampai separah itu, Ya. Ya, cuma mitokondria. ya Ya, jadi mitokondria kalau ya. misalnya konsumsi resep bisa ditaruh di bawah lidah lebih bagus. Ya, Ya tetapi betul. logika gampangnya begini. Kalau seumpama kita bisa makan, kenapa kok harus dikunyah sampai 30 sekian kali itu? Supaya makanan itu satu tergerus, dia hancur, masuk ke usus, masuk ke lambung, cepat terserap. Kedua, semakin banyak air liur yang bisa bercampur dengan makanan kita, artinya itu kan sudah ada enzim-enzim yang membantu mengolah makanan dari dalam mulut, betul ya? Nah, itu akan mempercepat makanan terserap, ya, vitamin, nutrisi, oksigen dan lain sebagainya itu akan lebih cepat terserap ketika tercampur dengan air liur banyak. Taruh di bawah lidah itu akan men-trigger air liur cepat. Bahasa gampangnya gitu aja buat manusia ya. Selain itu ternyata di bawah lidah kita ada banyak pembuluh darah termasuk kelenjar mitokondria tadi. Nah, jadi kalau reserve yang partikelnya kecil, nano, bisa taruh di bawah lidah dan kemudian bisa terserap dengan cepat, apa yang bisa terjadi? Ya, itu akan masuk dengan cepat, Bapak Ibu. Ya, masuk dengan sangat cepat. Bahkan kalau masih ingat, tempo hari kan sempat ada kasus ya, Bu, di kantor, disuruh minum reserve, dilihat darahnya. Betul ya, Bu ya? Ya, ya. Itu jeda berapa lama ya? Saya lupa tuh. Sampai Nggak kemudian sampai setengah sebelum jam, nggak sampai nggak sampai setengah jam. nggak sampai setengah jam. Jadi Nah saat darahnya itu diambil, dicek. Coba Ibu ceritain Bu, sebelum diambil, terus setengah jam, terus setelah itu efeknya gimana tuh? ya waktu itu Pak Tugimin yang ngambil darah. Jadi dia Ya, waktu itu di kantor itu lagi ada alatnya, ada tesnya. Pak Tugimin volunteer ngambil darahnya dia. Awalnya itu hasilnya darahnya itu nempel-nempel, kan ada pembuluh apa sel-sel darah merahnya itu ya. nempel-nempel. Nah, habis itu dikasih minum saset, dikasih minum besok 2 saset. Setelah itu dibedah beberapa 10 nggak sampai setengah jam kata Pak Tugimin. Nah itu dites lagi, dites ulang, hasilnya sudah lepas, jadi satu-satu lepas, nggak nempel-nempel lagi. Nah itu cepet Oke. banget bereaksi. Itu itu nempel dan lepas itu sebetulnya artinya apa, Bu? Kalau nggak salah itu, kalau nempel-nempel itu kan artinya dia nggak lancar ya, Oh, oke. gitu. Kalau misalnya udah Nah, lepas kan dia udah mengalirnya, dia lancar, kelihatan mengalirnya ya. lancar. Betul. Nah, jadi ini menarik ya. Anda perlu tahu bahwa salah satu kasus kenapa orang bisa sampai stroke, orang bisa darah tinggi, larinya juga ke kolesterol, ke jantung, penyumbatan dan lain sebagainya. Karena kan darahnya pekat, dia Ya, lengket, dia jadi satu. Ketika ada kita punya pembuluh darah yang udah kotor, terus yang darah yang susah lewat tadi itu maksa untuk lewat saluran yang sempit ini tadi, apa yang terjadi? Pembuluh darah itu seperti karet, dia akan berusaha untuk membesar. Tapi namanya karet atau balon lah bahasanya ya. Kalau balon itu terus-menerus dibuka, itu kan lama-lama tipis dia. Kalau tipis yang terjadi apa? Pecah. ya. Nah, yang paling bahaya adalah ketika pecah di otak. Karena darah paling banyak kan ke otak. Nah, that's why kenapa ada istilah stroke.
Jadi coba Anda perhatikan baik-baik. Nah, darah kental, ya, darah kental. Ini mitosnya banyak. Penyebabnya micin lah, makanan lah, kolesterol lah, wes macam-macam. Ya, jadi intinya coba dilihat ternyata reserve 30 menit. Darah jadi lebih terbuka, terurai, ya. Itu artinya lebih bagus. Nah, Bu Siska, hari ini pengen sharing tentang apa nih Bu Siska kepada teman-teman yang terbaru? Oke, ini kejadian saya akhir tahun lalu. Oke. Jadi pas bulan November, Desember, November lah awalnya itu baru udah mulai berasa. Eh, Ya. ada benjolan di waktu itu kan bulan Oktober itu kan bulan kanker payudara. Jadi kan kita lebih aware dong ya. Nah, pada saat itu akhir-akhir Oktober itu udah mulai berasa ada benjolan di payudara kiri. Saya minum reserve waktu itu juga masih normal 1 sampai 2 saset per hari. Tapi kok makin lama uh, makin besar. Jadi besarnya mungkin kaget ya teman-temannya. Besarnya tuh sebesar kalau saya lihat saya pegang itu sebesar sabun Lifebuoy itu loh. Pasti pada Oke. kaget. Sebesar itu dan udah berasa mulai sakit. Jadi kayak orang bengkak. Sakit. Akhirnya saya hajar reserve 6 sehari 6 sehari 6 selama 1 bulan saya hajar reserve sehari 6 dan itu semakin hari udah minum seminggu 2 minggu tuh udah mulai berasa mengecil sampai 1 bulan itu udah tinggal sedikit banget, udah nggak sakit lagi, minum seminggu aja udah mulai nggak sakit, udah mulai mengecil terus mengecil. Wow. Sampai sekarang saya Kalau masih rutin minum 4 sampai 5, 4 sampai 6 kadang-kadang. Oke, masih rutin minum 4 sampai 6 ya. Jadi dalam Ini waktu 1 bulan itu udah mengecil banget. wow, itu kok bisa Bu kena? Itu kira-kira dugaan aja. Penyebabnya karena apa Bu? Bisa kena? Nggak tahu ya, karena gini, sebenarnya memang kasus benjolan itu udah ada beberapa, udah lama, udah ada. Hmm. Dan saya rutin waktu itu minum obat herbal. Cuma kan Hmm. kalau obat herbal itu lama minumnya, jadi Lama lama-lama pelan. saya bosan Ya. kan akhirnya. Nah, saya tahu reserve itu bisa membantu itu waktu saya kena apa namanya kena stroke kemarin itu. Ya. Pada saat kena stroke itu sebenarnya udah ada benjolan itu dan saya hajar minum reserve 6 juga 3 kali 2 itu selama kurang lebih 2-3 bulan dan Ya. ternyata benjolan itu juga hilang, badan saya fit, benjolan itu hilang gitu. Jadi ya udah sekarang kalau ada apa-apa saya balik lagi ke reserve lagi, saya tambahin lagi dosisnya. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, teman-teman, oke, ini Bu Mary udah siap ya. Terima kasih Bu Mary, tolong standby, jangan kabur. Jadi mati dulu ya. Teman-teman perlu tahu bahwa kanker itu adalah satu situasi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia itu memang ada dalam tubuh. Sama kayak virus, tidak bisa hilang 100%. Kanker itu ada dan memang diproduksi oleh tubuh. That's why kenapa terjadi penuaan. Ya, terjadi penuaan itu karena ada secara alami tubuh itu menghasilkan racun. Ya, secara alami tubuh itu menghasilkan racun. Salah satunya adalah kanker itu sendiri. Nah, tetapi ketika sel kanker itu berada di dalam kondisi jauh di bawah normal dia itu artinya ketika belum stadium 1 pun ya, jauh di bawah normal, dia nggak akan kemana-mana dan dia nggak akan naik. Artinya kalau Anda sehat kayak flu, itu flu nggak akan naik. Padahal ada, ya, demam, DB dan sebagainya ada di dalam tubuh. Tapi kanker itu sama, dia tidak akan naik. Nah, kasusnya ketika mulai naik itu karena apa? Adalah karena tubuh terlalu asam. Asam itu karena terlalu banyak kalori, gula, terlalu banyak daging, terlalu banyak vitsin, micin, MSG, pengawet, wah macam-macam nih kalau saya sebut nih ya. Itu akan membuat tubuh semakin hari semakin asam. Nah itu saya nggak tahu cara ngukurnya bagaimana di lab, tapi itu teman-teman kalau kanker pasti pemahamannya ke sana. Nah, reserve ketika masuk ke dalam tubuh dia akan berusaha untuk membuat tubuh itu menjadi basah, ya, basah. Bukan basah, tapi basah. Jadi asam dan basah. Jadi susah jelasinnya ya. Tapi intinya begitu ya. pH itu dari
Ya, dari tingkat angka. kekebalan tubuh. pH, betul banget. Nah, terima kasih Bu Siska. Jadi itu poinnya ke sana. Jadi buat teman-teman ingat sekali lagi yang paling penting memang apa yang kita konsumsi, ya apa yang kita konsumsi. Bisa jadi kita berusaha untuk jaga. Tapi ada yang bilang sayuran A itu asam. Ada yang bilang daging A asam. Ya kita berusaha untuk netral lah. Ya, kita makan sesuai dengan takaran, jangan terlalu banyak di sini, jangan terlalu banyak di situ, standar dan tetap minum reserve. Oke, ada lagi Bu Siska yang mau ditambahkan? Teman-teman ada pertanyaan juga Hmm, nih. saya mau nambahin satu, ini pengalaman saya udah lama sebenarnya dari awal. Dari awal minum Oke. reserve. Ini mungkin banyak juga dialami oleh para wanita, ibu-ibu atau mungkin yang gadis-gadis juga. Karena ini pengalaman saya dari waktu pertama kali menstruasi itu, waktu masih muda itu, biasanya sakit pada saat mau mens itu. Oke. Kayak Oh. perut sakit, badan pegel, ini dari pinggang ke bawah tuh pegel. Hmm. Nah, setelah saya rutin minum reserve, dan ternyata itu hilang. Rasa itu hilang. Jadi sekarang ini, pada saat saya mau mens, malah saya nggak tahu bahwa itu saya mau Oh. mens atau keluar. Karena nggak ada Oh. rasanya sama sekali. Karena tahu-tahu lewat. Iya, itu keluar gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada rasa sama Wah. sekali. Kalau dulu Ini tuh solusi berasa. untuk bapak-bapak yang tidak mau ribut sama istrinya tiap kali Ya, bulan datang. Ya, tolong bapak-bapak perhatikan mungkin baik-baik bisa ya. bisa diinformasikan ibu-ibu ke bapak-bapak nih, kepada istrinya atau kepada anaknya. Kadang-kadang kan kasihan Ya. anak gadis gitu sakit. Ya, Karena berasa tuh waktu itu. wah, parah tuh Mau kasihan. Ada kuliah yang sakit gitu kan nggak enak. seharian di kasur, betul, betul. Iya Ini ada betul. yang tanya nih, Ibu Mevi tanya, eh batas maksimum reserve satu hari berapa banyak ya? Nggak tahu ya kalau Eh, batas maksimum. Tapi waktu itu saya pernah tanya sama orang kantor yang spesialis produk itu hmm, 3 kali 2 untuk kasus nah, saya, tapi nggak tahu kalau kasus yang lain. baik. Jadi kita bicara ke level ekstrim atau bicara level normal? Kalau normal 2 itu udah banyak banget, Ibu Mevi. Betul. Ya, 222 udah banyak banget, Bu Mevi. Tetapi saya pernah tahu ada orang yang menghabiskan satu box itu dalam 1 minggu. Ya Nah, kalau coba kita dihitung minumnya, aja. kalau saya minum sehari 6 itu satu box cuma 5 hari, Pak. Nah, betul. Jadi ada yang sebox 1 minggu, normal berarti ya. Nah, ada yang satu box 3 hari habis. Oke ya. Jadi kembali ke masing-masing ya. Ingat kita nggak bisa terlalu gejot sampai pengennya segera untuk sembuh langsung. Iya, kita ngerusak badannya kan bertahun-tahun. Kalau Anda minta sembuhnya dalam sehari juga pasti dia kaget nih. Jadi 6 sehari saya rasa udah cukup banyak. Kalau memang orang ini parah banget, ICU dan lain sebagainya, kita coba konsultasikan dulu. Bisa tembus sampai 9 enggak? Atau 10 enggak? Ya, itu kasus sangat khusus. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ingat, reserve bisa masuk satu aja udah sangat membantu. Ya, masuk satu aja udah sangat membantu. Jadi kalau misalnya bisa sampai 6 itu udah banyak. Ya, apalagi kalau sampai 10. Wah, ini berarti udah bicara nyawa, ya. Oke, ada lagi Ibu Siska sebelum saya lanjut ke Ibu Mary Loho, ya. Cukup, Chris.